Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai saja ya Bapak, Ibu, guru SMA 3 yang saya banggakan dan saya cintai. Pertama-tama terima kasih atas kedatangannya, baik yang hadir di sini maupun melalui webinar ini. Hari ini saya akan mencoba menerapkan tentang sosialisasi budaya positif yang saya dapatkan dari guru penggerak. Sebelumnya terima kasih buat Bapak Ibu yang berkenan meluangkan waktu berharganya untuk mendengarkan sosialisasi mengenai budaya positif ini. Ibu, perkenalkan, nama saya Ira Martiana, calon guru penggerak Angkatan 3. Saya mencoba memaparkan tentang budaya positif di lingkungan sekolah kita. Mungkin Bapak Ibu pernah atau sering berhadapan dengan siswa yang bermasalah. Sebagai seorang guru, kita mungkin akan melakukan berhadapan dengan siswa yang bermasalah dan bagaimana tindakan kita terhadap siswa yang bermasalah tersebut. Mungkin di sini yang sering kita lakukan adalah yang pertama, Anda menunjukkan kesalahannya dan memintanya melihat kesalahannya baik-baik. Artinya di sini kita selalu memberikan contoh seperti ini. Salah kamu apa? Kenapa sampai kamu seperti ini? Nah, mungkin itu. Yang kedua, Anda mengatakan bahwa kamu seharusnya tahu bagaimana kamu seharusnya bertindak. Itu yang sering kita lakukan terhadap siswa. Yang ketiga, Anda mengingatkan murid Anda akan kesalahannya yang sama di waktu yang sebelumnya. Seperti contoh, perasaan baru kemarin kamu sering terlambat, sekarang terlambat terus. Nah, mungkin itu. Yang keempat, Anda bertanya kepada murid, kenapa kamu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak kamu lakukan? Atau yang kelima, Anda akan mengkritik dia dan mendiamkannya. Seperti, sudahlah, kamu itu seperti ini aja terus. Ibu mah udah gak peduli lagi. Nah, coba sekarang pilih dari Bapak Ibu apa yang sering dilakukan terhadap siswa yang bermasalah tersebut. Apakah ada di antara kelima poin di sini atau tidak? Tapi jika Anda memilih melakukan tindakan-tindakan di atas, maka Anda akan membuat murid Anda merasa menjadi anak yang gagal. Kok bisa ya? Nah, mari kita telaah bersama-sama. Sebenarnya tujuan webinar di sini mengajak rekan-rekan sejawat sebagai pendidik untuk memikirkan kembali kebutuhan-kebutuhan dasar yang dibutuhkan seseorang murid pada saat mereka berperilaku tidak pantas, serta strategi apa yang perlu diterapkan pada murid tersebut sehingga menjadikan kita itu berpihak pada murid. Yang pada akhirnya webinar ini diharapkan dapat menjadi suatu pembelajaran dan menumbuhkan semangat untuk menggali dan mengembangkan potensi-potensi anak Indonesia yang berkarakter kuat, mandiri, dan merdeka. Sebelum kita lanjut pada materi berikutnya, kita harus membahas dulu apa sih budaya positif itu. Nah, budaya positif yang di sekolah itu adalah nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Nah, mengapa kita perlu menerapkan budaya positif? Karena dengan membangun budaya positif di sekolah sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab.
Nah, sekarang bagaimana membangun budaya positif tersebut? Yang pertama mungkin kita akan menumbuhkan lingkungan yang positif. Lingkungan yang di mana? Ya lingkungan yang di sekolah tentunya. Sehingga melalui webinar ini akan diajak melakukan refleksi atas penerapan disiplin yang dilakukan selama ini, yaitu menelaah kembali bagaimana strategi Anda dalam praktik disiplin tersebut. Apakah kita itu sungguh-sungguh mau mengontrol murid-murid atau hanya sebuah ilusi? Apakah selama ini yang kita sungguh-sungguh menjalankan disiplin atau hanya sebuah hukuman? Ternyata selama kita menerapkan kedisiplinan pada murid itu hanyalah sebuah ilusi. Itu sesuai dengan teori dari Dr. William Glasser dalam kontrol teori untuk meluruskan beberapa miskonsepsi tentang kontrol. Di sini mungkin kita ada beberapa ilusi, yaitu yang pertama, bahwa kita sering menganggap bahwa guru itu mengontrol murid. Ternyata itu hanya sebuah ilusi. Karena pada dasarnya murid di sini tidak sedang dikontrol gitu, tapi di sini itu murid posisinya bahwa murid di sini itu murid itu sendiri yang mau menerima atau mengizinkan dirinya dikontrol oleh murid. Jadi bukan beranggapan bahwa guru itu mengontrol murid, tapi kebalikannya. Menurut Dr. William Glasser itu menganggap bahwa murid itu sendiri yang siap dikontrol oleh guru. Jadi bukan guru mengontrol murid gitu. Yang kedua, penguatan positif itu sangat efektif dan bermanfaat. Padahal ternyata itu adalah sebuah ilusi. Karena dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita. Atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru. Jadi bukan keinginan dari murid itu sendiri gitu. Jadi kalau dikasih nasihat, baru murid itu melakukan perbaikan. Jadi akhirnya murid itu merasa kalau sudah tidak dinasihati, berarti dia seenaknya gitu. Itu maksudnya dari sini, teori ini. Yang ketiga, kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Ternyata itu juga sebuah ilusi. Kita kan selalu berpandangan ya bahwa dengan mengkritik anak, memarahi anak itu biar anak itu karakternya kuat. Ternyata itu adalah menuju pada identitas yang gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif seperti, ya, saya ini seorang pecundang, saya ini selalu terlambat, saya ini orang bodoh gitu. Jadi dengan dikritik itu malah si anak itu berdialog dengan dirinya sendiri gitu. Jadi mengeluarkan aura yang negatif dari dirinya sendiri gitu. Seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Mungkin sebenarnya itu bisa diambil contoh ya. Iya, sebenarnya itu salah. Seharusnya kamu gak seperti itu, gitu. Jadi jangan mengkritik seorang anak itu dengan kata-kata yang sangat pedas, gitu ya. Dan yang keempat, orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Ternyata itu juga adalah termasuk ilusi. Karena orang dewasa itu beranggapan mempunyai tanggung jawab dan pengalaman yang lebih terhadap murid-muridnya. Padahal siswanya sendiri kita sampai saat ini selalu belajar dengan siswa itu sendiri. Nah, hal-hal yang seperti ini juga bisa diterapkan di keluarga kita, terutama pada pendidikan terhadap anak gitu. Bahwa sebenarnya murid itu kan anak kita juga di sekolah. Nah, ini juga teori-teori ini bisa digunakan di
keluarga juga, bagaimana tanggapan terhadap berhadapan dengan anak yang ketika anak itu melakukan kesalahan. Nah, bagaimana seseorang bisa merubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol tadi, gitu kan? Jadi, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perlakuan kita. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana kita melihat dunia, bagaimana kita berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma kita, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Nah, ini ada suatu yang sering kita lakukan ya mengenai stimulus pada anak atau siswa. Nah, ilusi yang selama kita lakukan adalah realitas atau kebutuhan kita itu sama. Ternyata menurut teori kontrol tentang dunia itu bahwa kebutuhan kita itu berbeda. Semua orang melihat hal yang sama. Menurut teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Dan yang sering kita lakukan bahwa kita itu mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tetapi menurut teori kontrol, kita itu berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Atau di sini ada perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Padahal semua perilaku itu memiliki tujuan. Nah, menurut stimulus respon, orang lain itu bisa mengontrol saya. Sedangkan menurut teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain. Nah, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi, pemaksaan ada pada saat bujukan itu gagal. Sedangkan menurut teori kontrol itu, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Terus, yang terakhir, ilusi kita selama ini adalah bahwa model berpikir menang atau kalah. Padahal menurut teori kontrol tentang dunia bahwa model berpikir kita harus menang-menang. Jadi tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Yang intinya adalah pembenaran pada semuanya. Itu menuju perubahan paradigma ya. Nah, sekarang bagaimana cara menerapkan budaya positif ini? Kalau ada yang mau bertanya, silakan di chat aja ya, Bapak Ibu. Cara menumbuhkan budaya positif di sekolah kita adalah yang pertama adalah dengan terutama disiplin positif, motivasi perilaku, posisi kontrol, 5 kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan sampai saat ini. Di sini cara menumbuhkan budaya positif ya. Tuh, kembali lagi. Oke, kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah cara menemukan budaya positif itu yaitu dengan motivasi perilaku manusia. Di sini motivasi itu ada 3. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini posisi yang paling rendah maksudnya. Maksud contohnya gini, ketika seorang anak melakukan kesalahan atau anak itu tidak mau melakukan kesalahan karena dia takut hukuman. Saya takut kesiangan karena saya takut disuruh membersihkan WC atau apapun. Nah, itu yang sebenarnya itu adalah motivasi yang paling rendah. Yang kedua, motivasi ketika melakukan sesuatu yang baik itu karena ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain.
Nah, yang ketiga, ini termasuk motivasi internal. Karena mereka menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Maksud di sini, yang poin nomor 3 di sini adalah bahwa motivasi mereka melakukan sesuatu yang baik itu karena mereka berdasarkan dari hati nuraninya gitu. Seperti contohnya, kalau kita melaksanakan sabuk pengaman di mobil, itu tujuannya untuk apa? Yang jelas tujuannya untuk keselamatan. Tapi kalau misalkan kita memakai sabuk pengaman karena takut ditilang oleh polisi, berarti kita ada poin yang pertama. Jadi karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, itu yang paling rendah. Sementara kalau kita memakai sabuk pengaman karena pingin keselamatan untuk diri sendiri, berarti itu termasuk pada motivasi internal, yaitu poin yang ketiga. Jadi mereka melakukan untuk keselamatan dirinya sendiri, itu memakai sabuk pengaman tersebut. Nah, sekarang yang kedua adalah disiplin positif. Disiplin positif itu yaitu untuk menciptakan murid yang merdeka, kita harus mampu menumbuhkan disiplin pada murid yang kuat sebagai syarat utamanya. Disiplin yang dimaksud di sini adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Motivasi internal itu yang tadi, seperti tadi, bahwa mereka melakukan kebaikan atau kebenaran itu karena sadar diri gitu. Karena keinginan dirinya sendiri, bukan karena orang lain. Nah, dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, mengapa yang ketiga ya? Tadi ada posisi kontrol. Nah, di sini coba kita lihat, kita sebagai guru itu ada posisi kontrol 5 macam atau 5 karakter. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat orang merasa bersalah, atau ketiga sebagai teman, keempat sebagai pemantau, atau kelima yaitu sebagai manajer. Di sini seorang guru diposisikan 5 posisi ini. Apakah di antara Bapak Ibu ada yang sebagai seorang guru penghukum, segala sesuatu dihukum? Kamu tidak melakukan tugas, silahkan tidak boleh masuk ke kelas. Nah, itu disebut dengan guru penghukum. Atau pembuat orang merasa bersalah. Biasanya guru selalu melakukan seperti ini. Kamu itu ya nak, membuat onar aja di kelas. Kesalahan kamu itu banyak. Kamu itu sebenarnya nggak harus di sekolah di sini. Nah, disitulah biasanya ada guru tipe-tipe yang guru seperti itu. Atau yang ketiga, guru itu sebagai teman. Biasanya guru di sini biasanya selalu yang dipakai buat guru muda ya. Atau bisa jadi guru yang sudah tua juga sama, sebagai bahwa menganggap bahwa itu adalah seorang teman. Yang keempat adalah sebagai pemantau. Pemantau itu hanya sebagai pengawas gitu. Jadi hanya mengawasi tanpa tindakan. Atau sebagai manajer. Nah, disinilah bahwa guru itu harus sebagai seorang manajer. Kalau manajer tuh namanya manajer, biasanya dia bisa melakukan segala sesuatunya. Penghukum bisa, tapi bukan sebagai seorang penghukum, tapi yang tadi dikatakan bahwa mendisiplinkan positif. Jadi disiplin yang positif. Jadi bukan sebagai seorang guru penghukum. Sebagai teman, sebagai pemantau. Nah, kalau manajer di sini dia bisa melakukan tindakan-tindakan yang sebagai pemimpin pembelajaran di sini. Itu adalah tingkatan posisi yang paling tinggi di sini sebagai guru adalah sebagai manajer. Nah, sekarang keyakinan kelas.
Maksud dari keyakinan kelas itu adalah guru mengalokasikan waktu pada para peserta didik untuk berembuk membuat keyakinan kelas sebagai nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama. Nah, mengapa keyakinan kelas itu tidak masuk dalam peraturan kelas saja? Kan suka ada ya peraturan kelas atau peraturan sekolah. Maksud di sini, seperti tadi dikatakan, untuk sabuk pengaman itu gunanya untuk apa? Berarti untuk keselamatan. Kita vaksin untuk apa? Aturannya sebagai vaksin, tapi keyakinan kelasnya itu sebagai apa gitu maksudnya. Ketika kita melakukan vaksin berarti dia menjadi sehat gitu kan, dikategorikan sehat atau menghindari suatu penyakit. Nah, itu yang dimaksud dengan keyakinan kelas itu. Jadi keyakinan kelas itu setelah peraturan kelas dibuat. Nah, tidak perlu banyak keyakinan kelas itu dibuat, soalnya biar diingat murid dan dilakukan evaluasi berjangka terhadap keyakinan kelas tersebut. Nah, contoh keyakinan kelas kita itu adalah pertama, saling menghormati, tanggung jawab, dan empati. Itu saja yang kita buat dalam keyakinan kelas di sini. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, secara aturan dia kena sanksi. Tapi kita sebagai guru harus bertanya, nah kamu dengan kamu telat ke kelas, masuk kelas itu keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Mungkin di sini, ya Bu, saya melanggar karena tidak menghormati Ibu, atau saya tidak bertanggung jawab, termasuk pada empati. Jadi lebih pada hal perasaan kalau keyakinan kelas itu. Jadi keyakinan kelas di sini adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama oleh kelasnya masing-masing. Nah, sekarang ketika anak melakukan kesalahan, sebenarnya ada kebutuhan dasar manusia di sini. Jadi setiap tindakan murid dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka yang berbeda-beda dan akan menjadi individu yang selamat dan bahagia. Kebutuhan dasar itu harus terpenuhi secara positif. Nah, guru itu harus memahami bagaimana kebutuhan dasar yang dapat dipenuhi dengan cara positif atau negatif. Oleh karena itu, peran guru adalah memperdayakan anak agar dapat memenuhi kebutuhan secara positif. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar bagi siswa itu, yaitu survival itu kebutuhan untuk bertahan hidup, kesenangan, cinta dan kasih sayang, penguasaan, dan kebebasan. Ini kita harus mengetahui gitu ya, kebutuhan dasar apa ketika murid itu melakukan kesalahan. Mungkin ketika mungkin di antara kita ada siswa yang selalu mencari perhatian kita karena mungkin di keluarganya dia merasa terabaikan atau apa-apa, makanya dia selalu mencari perhatian dengan cara membuat kesalahan gitu kan. Nah, di sini cinta dan kasih sayang, berarti kita itu harus memberikan kasih sayang kepada siswa gitu. Terus di sini juga ada penguasaan itu maksudnya bahwa siswa itu diberi keleluasaan gitu, keinginannya seperti apa sehingga terjadilah dia merasa nyaman dengan kita gitu. Terus diberikan kebebasan dalam artian sesuai dengan aturan yang kita sepakati. Nah, yang terakhir adalah segitiga restitusi. Maksudnya adalah melalui restitusi, ketika murid berbuat salah, guru menanggapi dengan cara yang memungkinkan murid untuk membuat evaluasi internal tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka dan mendapatkan kembali harga dirinya. Restitusi ini menguntungkan korban, tetapi juga menguntungkan orang yang telah berbuat salah. Ini sesuai dengan prinsip dari teori kontrol William Glasser yang tadi yang disebutkan, yaitu tentang solusi menang-menang di sini. Nah, 3 restitusi di sini, yang pertama adalah validasi tindakan salah. Maksudnya, ketika anak melakukan kesalahan, kita memvalidasi, benar nggak gitu. Kamu
misalkan ada pertanyaan seperti ini, kamu tentu punya alasan melakukan hal seperti ini, melakukan kesalahan ini. Terus sampai bertanya pada adakah cara yang efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Itu adalah validasi tindakan salah. Terus yang kedua adalah menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah disepakati. Jadi pertanyaan ini mungkin bertanya seperti ini. Ketika anak melakukan kesalahan, berarti kamu telah melanggar keyakinan kelas yang telah kita sepakati. Coba keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Pasti anak, oh ya Bu, bertanggung jawab atau tidak menghormati, atau ya Bu, saya kurang empati. Nah, hal-hal yang seperti itu yang disebut dengan keyakinan kelas. Yang ketiga adalah menstabilkan identitas. Setelah menanyakan keyakinan, seorang guru itu menstabilkan identitas. Maksudnya menstabilkan identitas itu semacam kalau kata orang Sunda ngupahan gitu ya. Seperti setiap orang pasti melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang melakukan kesalahan ini. Jadi memberikan motivasi gitu buat siswa supaya tidak melakukan kesalahan itu sendiri. Itu yang disebut dengan segitiga restitusi. Kenapa diperlukan segitiga restitusi? Karena melalui restitusi ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapinya dengan cara yang memungkinkan murid untuk membuat evaluasi internal. Jadi si murid itu sendiri yang mengakui bahwa dia telah melakukan kesalahan, bukan karena gurunya mendoktrin bahwa kamu itu salah, kamu itu melakukan suatu kesalahan yang sangat fatal. Tapi sebelum ditanya, muridnya sudah mengakui bahwa apa yang dia lakukan itu salah. Gitu. Terus restitusi ini tentang evaluasi internal, tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka dan mendapatkan kembali harga dirinya. Jadi biasanya yang kita lakukan kan selalu memojokkan siswa ya. Ketika siswa melakukan kesalahan, siswa itu sama kita itu selalu dipojokkan gitu, bahwa kamu itu ya selalu saja seperti ini gitu. Apa tidak kasihan sama ibu bapak kamu yang sudah mensekolahkan kamu gitu. Biasanya kita selalu ke situ, padahal ternyata yang dibutuhkan siswa itu bukan hal-hal yang seperti itu, tapi memancing si anak itu bahwa dia itu melakukan kesalahannya karena dia akhirnya dia sadar sendiri dan dia mampu melakukan memperbaiki kesalahan tersebut sendiri sehingga mereka bisa mengembalikan harga dirinya gitu. Nah, pada praktek segitiga restitusi ini, guru harus mampu memvalidasi kesalahan yang dilakukan murid dengan merujuk pada kebutuhan dasar manusia tadi. Yang 5 kebutuhan dasar tadi. Karena ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Seperti tentang bertahan hidup karena kurang kasih sayang, itu kebutuhan dasar mereka sebenarnya. Jadi sampai sekarang itu bahwa guru itu harus mampu dulu kebutuhan dasar apa yang diperlukan oleh seorang siswa ketika melakukan kesalahan. Di sini ada contoh segitiga restitusi tapi berbentuk dialog ya. Mungkin saya punya filenya yang berbentuk video. Ini salah satu penanganan siswa ketika melakukan kesalahan ya. Di sini ada siswa yang sedang berkelahi. Baik, itu sepertinya paham. Karena waktu usia kalian pernah berselisih dengan teman. Tapi kemudian akan kembali.
mulia penuh nafsu, penuh marah, ego. Nah, ibu memanggil kalian bukan untuk memarahi, bukan mencari siapa yang salah, tapi bagaimanapun dalam kalian itu tidak baik. Salah dari kamu, tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Nah, kita cari penyelesaian bersama-sama. Coba, menurut kalian, keyakinan apa yang kamu dapat akibat perkara yang lain? Ada yang masih? Nah, di sini adalah menanyakan keyakinan kelas. Kalau keyakinan menyayangi dan menghormati itu berarti pertanyaan tadi itu berarti kalian langgar kan? Nah, sekarang apa yang menyebabkan kalian tidak menggunakan keyakinan kelas yang telah kita sepakati? Ada yang dikasih tahu? Ini adalah validasi tindakan kelas. Jadi kenapa si anak itu melakukan kesalahan atau melakukan berantem dengan temannya itu? Tapi saya sudah bilang dulu, Pina, ada, enggak. Baik, kata saya, maka wajar kalau kalian berprasangka, hingga akhirnya lupa dan keyakinan kelak yang telah kita hormati dan kita sepakati. Bagaimana ibu pun menyayangi kalian, kami pun dibeda-bedakan. Ibu anggap ini adalah bagian proses dari pendewasaan kalian. Kali lagi, katakan, semua guru menyayangi kalian tanpa membeda-bedakan bahwa itu dilakukan sering menjawabnya. Karena guru adalah orang tua kaum sekolah ini. Ibu, maaf, tolong. Tidak, itu tidak mencari siapa yang salah. Sekarang mari kita tahu mengingat terus keyakinan kelas kita. Kira-kira masih ada yang mengganggu kalian, terutama Reza. Kalau begitu, apa yang harus kalian lakukan? Maaf ya, Ren. Jadi, aku yang harus minta maaf. Ya, kita memang minta maaf kan ya. Baik. Ibu senang kalian memiliki motivasi dari diri sendiri untuk berubah. Setelah keluar dari ruangan ini, kita bertemu di sekolah dengan suasana yang sangat gembira ya. Nah, kasus 1 selesai. Nah, kita melihat tanggapan siswa ketika dilakukan seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza dari kelas 12 IPS 3. Saya senang karena tidak ada sanksi dan hukuman dan masalah ini selesai tanpa dendam dan akhirnya saya bisa memahami lebih utuh keyakinan saling menghormati dan menyayangi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat kagum dengan cara guru melakukan penanganan masalah ini karena saya dengan sadar tanpa paksaan mengakui kekeliruan saya. Hingga akhirnya saya leluasa untuk meminta maaf kepada kakak saya. Saya tidak merasa disidang, tapi saya diajak berpikir hingga akhirnya. Nah, jadi dari kasus tadi bahwa ternyata dengan memahami koreksi ilusi tentang pemahaman kontrol dengan mengubah menjadi budaya positif, semua guru itu dapat melakukan refleksi atas penerapan praktik disiplin yang dijalankan di sekolahnya sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, sehingga mampu membimbing murid agar murid tersebut dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Jadi tips saya itu bahwa peran ini berlaku juga sebagai parenting
menjadi orang tua yang bijaksana bagi anak di rumah. Ini jadi maksud saya melakukan webinar ini sebenarnya manfaatnya bukan hanya untuk siswa, tapi penanganan anak kita sendiri di rumah gitu. Bagaimana ketika melakukan menanggapi ketika anak melakukan suatu kesalahan. Jadi setelah mengikuti webinar ini diharapkan Bapak Ibu lebih bijaksana dalam menanggapi siswa atau anak di rumah yang sedang bermasalah. Saya ucapkan terima kasih. Semoga ilmu yang saya dapatkan dari guru penggerak ini dapat menggerakkan hati nurani Bapak Ibu sebagai guru, sebagai pendidik atau pemimpin pembelajaran di masa sekarang. Dan tentunya dapat berlaku juga di rumah gitu. Bagaimana perlakuan terhadap anak kita yang sedang melakukan kesalahan. Sudah ya, terima kasih Bapak Ibu atas waktu luangnya. Beribu-ribu sangat saya mengucapkan terima kasih. Terima kasih atas waktu luangnya. Sampai jumpa lagi dengan sesi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.